Di dalam meditasi jarang kita mungkin ketahui bahwa ada satu objek yang biasa diajarkan oleh seorang upajaya kepada para calon biku, artinya pada saat menjadi samanera itu diajarkan. Namanya Pancaka Kammatthana. Ya, kenapa disebut Pancaka? Karena memang objeknya itu 5, yaitu Kesa, Loma, Naka, dan Taco. Ya. Jadi kelima objek ini merupakan bagian daripada jasmani itu sendiri. Ya, kalau di dalam 40 ya, objek itu kaya gata sati, perenungan terhadap jasmani. Bagaimana meditasi Pancaka Kammatthana ini sangat bermanfaat bagi kemajuan meditasi seseorang? Tentu karena ini yang menjadikan kita dapat memahami tentang bahwa sesungguhnya jasmani kita ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang elok seperti sebagaimana yang kita banyak orang persepsikan. Ya. Jadi di dalam Pancaka Kammatthana ini kita diajarkan tentang bagaimana kita melihat kelima objek ini sebagai sesuatu yang menjijikkan. Misalnya dari kesa, kesa itu artinya rambut. Bagaimana rambut itu direnungkan sebagai satu bagian dari jasmani yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang elok, yang indah. Ya. Karena kalau ini dipandang sebagai sesuatu yang elok dan indah, ini yang justru sebaliknya akan membangkitkan nafsu. Maka ini direnungkan sebagai sesuatu yang sebagaimana mestinya sesungguhnya dia itu tidak elok, tidak indah. Ya, coba Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika itu direnungkan, ketika sehelai rambut misalnya jatuh ke dalam mangkok minuman atau makanan yang mau kita makan. Satu rasa bahwa makanan itu atau minuman yang mau kita minum itu seolah-olah menjadi jijik. Kita menjadi tidak selera untuk makan atau minum. Kenapa? Karena ada rambut yang jatuh ke dalam makanan atau minuman itu. Ya, sering kalau misalnya kita baru saja ambil nasi, tiba-tiba di nasinya ada rambut. Pikirannya sudah ke arah ya, nasi itu jadi tidak layak untuk dikonsumsi, tidak layak untuk dimakan. Kenapa? Karena ada rambut yang jatuh ke situ. Walaupun sebersih
apapun Anda cuci rambut itu, ketika dia sudah jatuh ke minuman yang mau kita minum atau ke makanan yang mau kita makan, ya, kita merasa jijik. Sifatnya alami seperti itu. Jadi dia direnungkan bagaimana seandainya orang yang punya rambut ini belum mandi, ya, kotor dan sebagainya. Anda jadi tidak punya selera untuk makan ataupun untuk minum, ya. Karena makanan atau minuman tadi, ya, telah dijatuhi, ya, sehelai rambut. Demikian pula tentang bulu badan. Nah, kesa, loma, naka, danta, taco, ya, bulu rambut, ya, bulu badan, naka itu kuku, ya, kesa, loma, bulu badan, naka itu kuku, danta, gigi, taco itu kulit. Nah, jadi kelima ini direnungkan sebagai sesuatu yang tidak elok, sesuatu yang menjijikkan. Ya, kalau rambut tadi sudah, ya demikian pula halnya dengan bulu badan. Ya. Ini juga memiliki sifat yang sama. Ya. Kemudian kuku, ya, coba saja, ya, mau makan, mau minum, tiba-tiba di situ ada potongan kuku, Anda pasti tidak akan jadi minum itu minuman, walaupun dia bersih. Dia nampak elok karena apa? Kita rawat, kita bersihkan, ya. Mungkin kalau yang ibu-ibu, yang perempuan dikasih warna, ya, jadi nampak begitu indah, nampak begitu elok. Tapi coba dibiarkan, ya, nampak hitam, kotor dan sebagainya, ya. Nah, gigi juga seperti itu, coba tidak usah disikat, ya, tidak usah dibersihkan, ya, akan menjadi kuning, ya, menjijikkan. Demikian pula dengan kulit yang membungkus badan jasmani kita ini. Kalau tidak mandi 2 hari, ya, jangankan 2 hari, sehari aja, ya, sudah bau, kotor dan sebagainya. Tetapi karena ini semua, ya, yang sudah Bante sebutkan dari apakah itu rambut, bulu badan, kuku, gigi, ya, kemudian kulit ini kita bersihkan, kita rawat, jadi nampak elok. Tetapi kalau tidak, ya, maka dia akan menjadi sangat tidak elok, sangat menjijikkan. Nah, ini jadi bahan perenungan, sehingga, ya, kemelekatan kita terhadap unsur-unsur daripada jasmani ini secara pelan-pelan bisa berkurang. Nah, karena apa? Semakin kita melekat terhadap unsur-unsur jasmani ini, ya, kilesa, kekotoran batin kita akan semakin tebal. Ya, maka bermanfaat sekali bagi seseorang kalau meditasi itu misalnya dia sulit menggunakan objek napas masuk, napas keluar atau anapanasati, bisa menggunakan perenungan terhadap jasmani itu, ya, yang secara garis besarnya, ya, digambarkan dengan 5, ya, objek tadi, yaitu kesa, loma, naga, danta, dan taco, ya, dari rambut, ya, bulu badan, ya, kuku, gigi dan kulit. Nah, tetapi kalau mau lebih terperinci, ya, kesemua daripada kaya gata sati itu,
Ya, dari Kisa Loma Naka dan Tataco Mangsang Naharu Ati Ati Mijang Wakang Hadayang Yakanang Kilomakang Pihakang Papasang Antang Antagunang Karisang Pitang Semang Pubolohito Sedomedo Asu Wasake Lo Singganika Muntang. Nah, itu ada 32 unsur daripada jasmani. Ya, itu direnungkan. Tetapi kalau sulit untuk bisa mengingat semua itu, ya itu tadi 5 poin tadi. Bisa dikembangkan, bisa direnungkan secara terus menerus. Jadi ketika kita meditasi menggunakan objek ini, kita melakukan perenungan. Itu tadi sebagai satu hal yang menjijikkan, bukan sebagai satu hal yang elok, yang indah. Ya, beda kalau kita menggunakan objek anapanasati, ya kita hanya memperhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Perhatian kita hanya ada pada napas masuk dan napas keluar. Tapi kalau menggunakan objek ini, ya kita secara terus-menerus merenungkan itu. Maka nanti akan benar-benar tampak sebagai satu hal yang itu tadi tidak indah, tidak elok. Sehingga kemelekatan kita terhadap unsur-unsur jasmani yang ada ini menjadi berkurang. Kalau kita artinya tidak mampu secara total membebaskan diri dari kemelekatan itu. Tetapi ini tentu satu hal yang sangat bermanfaat sekali terhadap kemajuan daripada meditasi kita. Ini namanya Pancaka Kammatthana. Ya, jadi boleh ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian itu sulit untuk maju ketika menggunakan objek-objek seperti anapanasati atau metta bhavana dan sebagainya. Objek ini bisa kembangkan. Ya. Tetapi tentu harus dengan pengetahuan yang cukup tentang teori Pancaka Kammatthana itu sendiri. Sehingga dengan demikian ya, kita benar-benar dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kemajuan meditasi kita. Intinya setiap objek dari 40 objek itu ya kita harus ada satu pengetahuan yang cukup di dalam pengembangannya. Ya, sama ibaratnya seperti mengembangkan anapanasati atau meditasi metta bhavana. Itu juga kita harus tahu bagaimana objek-objek ini harus digunakan. Maka seperti yang sudah Bante sarankan, dicoba untuk baca di dalam Visuddhimagga itu. Yang bagian samadhi tentang objek-objek yang 40, yang mulai dari kasina, ya kemudian asubha, kemudian juga ada 10 anusati, itu ada di situ semua, termasuk 4 Brahma Wihara, ya, apamanya, itu ada di dalam buku Visuddhimagga. Coba dicari tahu. Kemudian dibaca secara lebih mendetil sehingga dengan demikian ya, kita benar-benar paham ya. Karena kalau tidak paham ya, teorinya bagaimana ya, bisa jadi di dalam meditasi kita juga akan mengalami kebingungan dan pada akhirnya kalau meditasi dibayangi oleh kebingungan, ya tentu hasilnya tidak akan ada. Ya, jadi ini penting. Ya, ada yang mau bertanya tentang yang kaitannya dengan meditasi sehari-hari? Ya silakan. Memiliki kesadaran. Secara total kalau seseorang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat,
Ya, itu secara total, ya, namanya kesadaran itu bagian dari batin itu sendiri, ya, winyana, ya, itu padam. Ya, jadi artinya ketika masih memiliki jasmani dan artinya belum mencapai parinibbana atau wafat, yaitu normal seperti layaknya, ya, orang biasa. Hanya perbedaannya kilesa atau kekotoran batinnya, ya, sudah tidak ada. Tetapi ketika mengalami yang namanya parinibbana, ya, sama halnya seperti guru junjungan kita Sang Buddha Gautama, ya, itu secara otomatis, ya, namanya batin itu juga padam. Ya, ya. Kalau tidak padam, yaitu sama halnya seperti misalnya mengalami kematian, ya kelahiran kembalinya seperti ibarat apa? Kelahiran di alam-alam arupa yang tidak memiliki rupa jasmani tetapi masih ada batin. Ya, dalam 31 alam kehidupan itu ada alam arupa, Brahma. Ya. Tapi kalau sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahat, artinya merealisasi nibbana itu sendiri, ya, batin itu padam, ya, padam. Ya, jadi jawabannya, ya, kesadarannya juga padam. Itu, ya, tidak ada satu hal lagi yang harus lakukan bagi seorang arahat. Artinya tidak ada latihan atau praktik apapun lagi karena dia sudah sempurna mencapai nibbana. Ya, jelas ya, padam. Jawabannya, apakah seorang arahat, ya, kalau sudah meninggal, ya, kesadarannya itu ya tadi, kesadarannya masih. Nah, jawabannya kesadarannya ketika seseorang yang telah merealisasi tingkat kesucian arahat, artinya sudah mencapai nibbana, ketika mengalami parinibbana, ya, kesadarannya padam. Nah itu, ya. Ini pertanyaannya tinggi. Nah, jadi karena apa? Kenapa Bante katakan tinggi? Itu nggak bisa ditembus oleh kemampuan berpikir manusia biasa kalau ingin bagaimana mengetahui proses kepadaman dan sebagainya. Kenapa? Karena kita belum mencapai pencapaian itu. Nah, tetapi dari segi teorinya seperti itu. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Jadi nggak ada lagi yang dilahirkan. Ya. Ya, kalau masih belum padam, ya masih dilahirkan kembali. Ya, ada lagi? Ya, maka di dalam kita mempelajari kosmologi kehidupan itu, bahkan kalau kita baca Parita Patidana itu sekalipun, di situ dijelaskan, coba buka bagian Patidana itu, ada paritanya di sini ya. Halaman 178. Yang bait kedua ya. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam,
4 jenis kelahiran terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar atau kecil. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengerti semuanya maksudnya ya. Terus dari kalimat baris kedua ya, di 3 alam ya, 4 jenis kelahiran terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian. Maksudnya apa? Di 3 alam ya. Jadi kosmologi kehidupan itu dibagi jadi 3. Nah, maka disebut 3 alam. Apa saja? Ya. Kama bumi ya, rupa bumi dan arupa bumi, atau kama loka, rupa loka dan arupa loka. Maksudnya kama bumi atau kama loka, yaitu kehidupan di mana makhluk-makhluknya itu masih ya, terbelenggu, masih terpengaruhi oleh kama, oleh nafsu keinginan itu sendiri. Nah di sini ada 2 ya, kama bumi, yaitu dugati ya, kama loka, artinya makhluk-makhluk yang kehidupannya penuh dengan penderitaan, yaitu dari alam asura ya, kemudian alam peta, alam binatang dan alam neraka. Kemudian ada sugati kama bumi atau sugati kama loka, itu dari alam manusia sampai alam paranimita wasawati ya, jadi ada alam manusia yang kelima ya. Kalau tadi yang dugati ada 4 ya, asura, peta, tiracana atau binatang dan neraka 4. Nah, kemudian ada sugati kama bumi, artinya makhluk-makhluknya itu ya bisa menikmati kebahagiaan, termasuk di alam manusia ini juga ya. Dari alam manusia, alam yang kelima ya. Kemudian ada Catu Maharajika, ada Tawatimsa, ada Yama, ada Tusita, Nimanarati dan Paranimita Wasawati. Ini disebut alam kama bumi atau kama loka, sugati kama loka. Nah kemudian yang kedua adalah rupa loka, rupa bumi, yaitu alam-alam rupa Brahma. Nah, ini bisa dilahirkan di alam-alam ini dengan pencapaian jana yang menggunakan objek rupa, maka nanti akan menghasilkan rupa jana. Kemudian arupa ya, yang anak hanya ada, namanya juga sudah arupa ya, yang hanya ada batin, tidak ada jasmani. Maka nah, itu 3 tadi ya, 3. Nah, itu sebenarnya menjawab juga ya yang kedua, yaitu 4 yang 4 kelahiran dulu, 4 jenis kelahiran ya, itu tadi 3 alam, yaitu berarti kama bumi, rupa bumi dan arupa bumi, itu yang di 3 alam, itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu 4 jenis kelahiran. Apa saja 4 jenis kelahiran itu? Jadi semua makhluk yang ada di kehidupan 31 alam kehidupan ini mengalami ya, atau dilahirkan hanya dengan cara 4 ya. Kalau manusia ya,
dan beberapa jenis binatang seperti binatang mamalia itu lahir melalui kandungan. Artinya apa? Terjadi pembuahan di dalam kandungan, kemudian besar, berkembang di situ. Ketika nanti usia kandungan itu siap untuk lahir, ya lahir. Itu dari kandungan. Kemudian ada yang dari telur, ya, seperti unggas, ya, beberapa jenis mungkin juga ular. Itu dari berkembang biaknya dari telur. Ya. Ada beberapa jenis juga binatang-binatang kecil ya dari telur, termasuk mungkin ya ada ikan juga itu dari telur. Nah, kemudian ada yang namanya kelahiran opapatika. Nah ini artinya apa? Spontanitas. Opapatika itu spontanitas. Nah, apa saja yang mengalami kelahiran spontanitas? Yaitu makhluk-makhluk ya, dari alam para dewa atau alam Brahma ataupun arupa Brahma. Ataupun makhluk-makhluk yang lebih rendah dari alam manusia seperti asura, peta atau di alam neraka. Itu kelahirannya melalui cara opapatika, spontanitas. Artinya bagaimana spontanitas ketika seseorang meninggal di alam manusia, meninggal dari kehidupan sebagai manusia, misalnya terlahir di alam sorga Catu Maharajika misalnya, ya dia ketika meninggalkan alam kehidupan manusia ini langsung secara spontan muncul di alam Catu Maharajika. Jadi tidak melalui proses kandungan ibunya dulu selama 9 bulan atau berapa bulan, tidak. Dia ketika meninggalkan kehidupan sebagai manusia, dia langsung muncul di alam para dewa. Nah misalnya si A ini, karena dia banyak melakukan kebajikan, tekun dalam berdana menjalankan sila, kebajikannya banyak, meninggal di alam manusia. Ketika kesadarannya lepas dari wujud sebagai manusia, tubuh manusianya, dia langsung muncul di alam para dewa, spontan. Jadi tidak membutuhkan 7 hari atau 49 hari, tidak. Langsung muncul di alam para dewa. Tergantung ya di alam mana dia lahir. Demikian pula yang lahir di alam-alam yang lebih rendah daripada alam manusia, misalnya asura atau alam peta juga langsung muncul ke alam-alam itu. Kenapa? Karena dia mengalami ya itu tadi upapatika, spontanitas lahir. Itu. Kemudian ada yang melalui kelembapan. Nah, makhluk-makhluk yang kecil ya, yang berkembang biaknya tergantung pada kelembapan. Kalau tidak cukup kelembapan, tidak ada kelembapan, dia tidak bisa berkembang biak. Itu makhluk-makhluk yang kecil. Nah, itu 4 jenis kelahiran. Nah, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kadang-kadang memang perlu harus kita pahami arti dari parita yang kita baca sehari-hari. Jadi kita tidak hanya sekedar baca ini artinya apa ya. Tapi suruh tanya nggak berani bertanya, malu. Ya. Tapi ya seterusnya seperti itu. Ya, nggak kita pahami. Ya, itu yang dimaksud 4 jenis kelahiran. Kemudian apa? Yang selanjutnya terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian. Maksudnya apa? Terdiri dari 5 ini artinya 5 kanda, pancakanda, lengkap. Seperti kita ini, manusia ini unsur pembentuknya lengkap. Ada rupa kanda, unsur jasmani, unsur rupa.
kemudian wedana kanda, unsur perasaan, ya. Ada kemudian sanya kanda, unsur pencerapan atau ingatan. Kemudian ada sangkara kanda, bentuk-bentuk pikiran, persepsi, dan winyana kanda, kesadaran. Kelompok kesadaran. Ini 5 kelompok kehidupan yang membentuk ya, kita sebagai manusia ini, ya, memiliki kesemua kelompok kehidupan, yaitu pancakanda. Kemudian di situ ada disebut satu, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian. Artinya ada makhluk yang hanya terdiri dari 1 bagian. Itu namanya asanya sata Brahma. Makhluk Brahma, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada yang hanya terdiri dari 1 bagian. Bagian apa? Bagian rupanya saja. Namanya asanya sata Brahma. Jadi makhluk yang terlahir di alam Brahma, asanya sata ini, namanya asanya sata Brahma, itu usianya sangat panjang. Jadi seseorang yang terlahir ke alam Brahma asanya sata ini adalah orang-orang yang menggunakan objek rupa dan sampai pada pencapaian jana tingkat tinggi. Dan dalam posisi apa dia meninggal dalam pencapaian jana itu, misalnya dia dalam posisi duduk bersila, ya dia nanti akan muncul di alam Brahma asanya sata itu ya dengan posisi seperti itu. Di situ tidak ada batin yang ikut muncul, tapi bukan berarti total ketika nanti kebajikan dari pencapaian dia untuk dapat lahir di dalam alam Brahma asanya sata ini habis, ya dia kembali, ya kesadarannya batin itu akan bekerja kembali. Tapi itu sangat panjang, ratusan mahakapa usianya. Maka kenapa Brahma Sahampati yang memohon agar Sang Buddha membabarkan Dhamma, itu ketika dia meninggal itu dia hanya cukup mencapai jana tingkat pertama. Karena kalau sampai dia mencapai jana yang tinggi, apalagi sampai arupa jana, itu dia tidak memiliki jasmani lagi. Apa yang akan bicara kalau tidak ada jasmani? Nggak punya telinga, nggak punya mulut, nggak punya apa, hanya ada batin. Ya nggak bisa menjadi orang yang memohon dhamma kepada Sang Buddha. Jadi dia cukup hanya mencapai jana tingkat pertama sehingga dia lahir di alam Mahabrahma. Nah ini. Tapi ada tapinya. Apapun bentuknya kelahiran-kelahiran ini, itu pun sifatnya tidak kekal. Walaupun usianya sangat panjang, tetapi itu pun juga tidak kekal. Nah, ini ya. Kemudian 4 bagian. Nah, 4 bagian ini sudah jelas merupakan kelompok daripada batin. Hanya ada batin. Tidak ada jasmani, tidak ada unsur rupa. Nah, ini alam-alam arupa Brahma. Ini bisa dicapai dengan pencapaian jana tingkat tinggi, ya, yang menggunakan objek arupa, ya. Jadi itu yang dimaksud, ya, terdiri dari
tiga alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar atau kecil. Jadi Patidana ini ketika dibaca itu mencakup semua 31 alam kehidupan. Walaupun paritanya sedikit, ya cuma ya bait kedua itu semua alam semesta. Karena nggak ada makhluk yang di luar daripada 3 bagian tadi, atau di luar daripada 4 cara kelahiran tadi. Ya, itu mencakup semua. Ya, parita ini luar biasa. Ya, ini yang nyusun, ya, nyusun ulang. Artinya ingat bahwa parita-parita itu tidak semua merupakan bentuk daripada apa yang dari awal, kecuali suta itu ya. Kalau parita itu ya, dikarang oleh orang-orang yang ahli dalam bahasa Pali. Jadi dirangkai kembali, diambil dari suta ini, suta itu, digabung jadi satu, maka menjadi gata. Ya. Jadi ini yang merangkum adalah Raja keempat Thailand, ya, yang mana beliau menjadi biku selama 27 atau 28 wasa. Kemudian beliau meninggalkan kebikuannya, kemudian menjadi raja, ya, raja keempat yang mendirikan tradisi Damayut di Thailand, itu raja keempat. Jadi beliau sangat ahli dalam bahasa Pali, menyusun centing pagi, centing sore, ya, puja pagi, puja sore, ya, diambil dari suta-suta, dirangkum. Jadi ya, kita mendapatkan ada puja pagi, puja sore, ya. Kalau di zaman Sang Buddha, ya suta-suta itu yang diajarkan, ya. Ya. Jadi karena artinya merupakan satu hal yang disusun ulang, ya, dirangkum menjadi bait-bait seperti yang kita lihat, ya. Itu ya. Ada lagi yang ingin mau ditanyakan? Kalau tentang Patidana sudah jelas, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi yang di dalam Patidana? Ya, karena yang sering menjadi pertanyaan yang kadang tidak dimengerti itu tadi yang bait kedua, ya, yang makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian. Nah, itu yang dimaksud, ya, seperti apa yang sudah Bante jelaskan tadi. Ya, kalau tidak ada, ya nanti sampai jumpa, ya, di hari, ya, besok ada Patidana tapi di Bhakti Sala belakang, ya. Kemudian hari Kamis tetap kembali meditasi di sini. Jadi besok itu, ya, Patidana, ya, para biku sangga yang membacakan parita yang ditujukan untuk pelimpahan jasa kepada sanak leluhur, ya. Maka ibu bapak, ya, saudara-saudara sekalian, ya, melihat, ya, di kiri kanan altar banyak beras, banyak indomie, banyak minyak, ya, nanti jadi bahan untuk baksos jadinya, ya. Maka ITBC itu rutin melaksanakan baksos, ya, ke berbagai tempat secara rutin. Itu bisa 250 paket, 300 paket, itu rutin, tergantung dengan bahan sembako yang ada, disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu, ya. Nanti dari bagian
Baksos, ya, Dayaka, survei ke lapangan. Nah, nanti bagi kupon ke mereka. Nanti yang cari satu titik yang bisa ngumpul orang banyak, ya di situ dibagikan. Biasa di wihara-wihara yang ada di sekitar situ. Besok ya Patidana yang ditujukan untuk pelimpahan jasa bagi para sanak keluarga atau leluhur yang telah meninggal. Ya itu saja ya, tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Ya. Ayo.